Bibi, kamu. Lorna memandang bibinya dengan tidak percaya. Bibi, aku turut prihatin. Wanita itu berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, awalnya kamu dan ayahmu mengira bibimu menjalani kehidupan yang baik di tanah suci Tai ini. Tetapi kamu tidak mengetahuinya. Bahwa di permukaan, bibimu baik, tetapi hidupnya lebih buruk daripada manusia dan hewan. Alasan, mengapa binatang buas itu menahanmu di sini sekarang adalah untuk mendapatkan warisan dari keluarga Luo kami. Awalnya aku mengira jika keluarga Luo kami bisa mendedikasikan warisan, kita bisa mendapatkan kedamaian selama sisa hidup kita, tapi sekarang akhirnya aku melihatnya. Sudah jelas, dengan karakter binatang buas ini, begitu kamu menyerahkan warisan, Naer, seluruh keluarga Luo akan menjadi hancur. Aku bisa mati, tapi aku tidak bisa menyakitimu dan seluruh keluarga Luo karena keinginan egoisku sendiri. Wanita itu menangis dengan sedihnya dan memasukkan giok luar angkasa kuno ke tangan Luona. Maaf, Naer, bibiku yang menyakitimu dan membawamu ke gua iblis ini. Kamu sekarang berada di bawah pengawasan dan tidak bisa meninggalkan tempat ini sama sekali. Giok kuno ini adalah kesalahan bibimu. Setelah menghabiskan seluruh tabunganku selama bertahun-tahun, aku berhasil mendapatkannya giok jimat luar angkasa kuno. Selama kamu menghancurkan giok kuno ini, kamu dapat dipindahkan secara acak. Kamu dapat melarikan diri dari tempat ini tanpa meninggalkan tanah suci Tai. Itu berarti kamu aman yang membawamu ke kota Nanyuan. Jika dia bersedia membantumu, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Cepat, kata wanita itu dengan cemas. Qin Chen, Rona tercengang. Faktanya, meskipun dia menjadi tahanan rumah di kamarnya akhir-akhir ini, dia sebenarnya cukup pintar dan sudah menebak-nebak situasi bibinya. Tetapi dia tidak menyangka bibinya akan membiarkan dia menemukan Qin Chen. Ya, wanita itu mengangguk dan menatap Lorna dengan penuh semangat, kekuatan orang ini jauh melampaui imajinasimu. Dia bahkan tidak takut dengan rumah tuan kota dan menara Tianwei. Hanya dia yang bisa melindungimu di kota Nanyuan, di mana terdapat begitu banyak orang yang berkuasa. Tekanan dari tanah suci Tai. Dan kamu pernah memberitahu bibimu bahwa orang ini tahu bahwa kamu memiliki daun pohon ilahi Wukong, tetapi dia tidak menahanmu sama sekali. Sebaliknya, dia menyerahkanmu kepadaku, jadi Nanyuan Cheng yang besar ini, satu-satunya yang bisa kamu percayai adalah dia. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena bibiku tidak mengetahui kekuatan Qin Chen sebelumnya, dan membiarkanmu memasuki harimau ini mulut, tapi masih terlambat untuk pergi sekarang. Cepat, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, wanita itu tidak menunggu Lorna mengatakan apa-apa lagi, dan sudah mengaktifkan giok luar angkasa kuno di tangan Lorna. Bibi, ikut aku. Lorna meraih tangan wanita itu dan berkata dengan penuh semangat. Wanita itu berjuang untuk melepaskan diri, dengan air mata mengalir dari sudut matanya. Dia memandang Lorna dengan enggan dan berkata dengan getir, Bibi tidak bisa pergi lagi. Giok luar angkasa kuno ini hanya dapat membawa pergi satu orang. Hanya dengan mewarisi ruang tersebut. Fisik nenek moyangmu, bisakah kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Aku tidak punya harapan. Naer, hidup, kamu harus hidup. Wanita itu menangis sambil melihat tubuh Lorna diselimuti oleh cahaya putih yang tak terlihat, dan terdengar desas-desus, dan gelombang luar angkasa yang tak terlihat lewat. Lorna telah menghilang. Saat Luona menghilang, di aula lain, ekspresi Gaolu tiba-tiba berubah. Fluktuasi spasial, apa yang terjadi? Wah, dia tiba-tiba menghilang dan langsung menuju kamar tempat Lorna berada. Saat dia melihat ruangan kosong yang hanya menyisakan wanita itu, Gaolu menjadi marah dan langsung menamparkan wanita itu. Dia jatuh ke tanah dan muntah darah. Dasar jalang, di mana orang-orang Rona? Kemana saja kamu pergi? Gaolu merasakan ruangan itu dan merasakan fluktuasi spasial di sini, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Hahaha. Wanita itu tertawa dengan ekspresi galak, aku sudah menyuruhnya pergi. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan barang-barang itu dari keluarga Luoku. Jalang. Tulang-tulangnya hancur dalam sekejap, kemarilah, ikat dia, dan aku akan menjagamu saat aku kembali. Setelah kata-kata itu jatuh, Gaolu tidak peduli dengan hal lain, dan dia bergoyang dan bergegas keluar ruangan.
Begitu guru suci mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan, dia pasti akan mengulitinya. Dia harus ditangkap. Di luar markas besar tanah suci Taiyai. Beberapa sudut. Ada kilatan fluktuasi ruang, dan dengan keras, sesosok tubuh jatuh. Itu adalah Lorna. Dia berbalik dan buru-buru menstabilkan tubuhnya. Aku keluar. Melihat tanah suci Taiyai yang sangat megah di belakangnya, Lorna gemetar. Tanah suci Taiyai, yang sangat terang di mata orang lain, di matanya sekarang, sama menakutkannya dengan gua iblis. Ayo pergi. Lorna mengeluarkan secarik batu giok di tangannya, yang disodorkan oleh bibinya sebelum pergi. Itu mencatat banyak bukti yang memberatkan tentang tanah suci Taiyai. Gua nomor 6199 di distrik Yuanjia adalah tempat gua Tuan Qin Chen berada. Rona buru-buru berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke lokasi gua Qin Chen terlepas dari risikonya. Dan beberapa saat setelah Lorna melarikan diri, berdengung, sesosok tiba-tiba muncul di sini. Fluktuasi ruang barusan menghilang di sini, itu pasti dari Luona. Murid Gailu terkejut dan marah. Warisan Kaisar Mikong terlalu penting, jadi Gailu selalu berusaha menipu istrinya kembali dari Lorna. Ini awalnya adalah cara yang paling aman, tapi sekarang setelah semuanya menjadi tidak beres, semuanya menjadi tidak ada artinya. Narona sama sekali tidak mengenal siapapun di kota Nanyuan. Wanita jalan itu telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan pasti sudah memikirkan jalan keluar. Jika Nalona dibiarkan melarikan diri dari kota Nanyuan, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari kota Nanyuan, penangkapan tanah suci Taiyai kita. Dia akan kemana harus pergi. Gao Lu berpikir cepat, dan dengan kecerdasannya, dia memikirkan kemungkinan dalam sekejap. Mungkinkah itu, ada sedikit keterkejutan dan kemarahan pada murid Gao Lu. Qin Chen, Luona hanya mengenal Qin Chen di kota Nanyuan. Jika dia pergi mencari pria itu, maka Gao Lu tampak ngeri. Begitu Luona jatuh ke tangan Qin Chen, akan sulit baginya untuk kembali ke tanah suci Taiyai. Kuncinya adalah warisan Kaisar Mikong. Kita harus mendapatkannya kembali. Sosok Gao Lu terbang ekstrim dalam sekejap, dan dia terbang menuju gua Qin Chen. Hentikan dia, kamu harus menghentikannya sebelum dia melihat Qin Chen. Saat Kelu dan Luona sama-sama bergegas ke gua Qin Chen. Di luar tanah suci Taiyai. Sesosok tiba-tiba muncul di sini, menatap tanah suci Taiyai tidak jauh dari sana. Orang ini jelas berdiri di pintu masuk tanah suci Taiyai. Tetapi pejalan kaki di jalan dan penjaga di pintu masuk tanah suci Taiyai menutup mata. Seolah-olah tidak ada orang seperti itu di depan mereka. Tanah suci Taiyai. Sosok ini, yang mengenakan jubah, bergumam, dengan sedikit rasa jijik dan ejekan di sudut mulutnya. Orang ini tidak lain adalah Sage Yilong Agung dari masyarakat naga hitam. Warisan Kaisar Mikong sangat berharga, bagaimana bisa diperoleh dengan kekuatan sampah seperti itu? Sage Agung Yilong mencibir, melangkah keluar, dan memasuki kediaman tanah suci Taiyai pernah lihat dan temukan. Di dalam tanah suci Taiyai, terletak di dalam gua inti. Kailu, orang ini tidak bisa menangani hal sekecil itu, dan membiarkan Narona melarikan diri. Dia pecundang. Penguasa suci tanah suci Taiyai adalah seorang lelaki tua dengan 3 tanduk tajam di kepalanya, dan pupil matanya gelap ungu. Ya, dengan cahaya dingin yang redup. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, saya akhirnya menguasai keterampilan sihir ekstrim ungu saya. Meskipun saya belum menerima warisan dari Kaisar Mikong, tanah suci Taiyai saya telah tidak aktif di kota Nanyuan selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya bagi saya untuk menunjukkan kehebatan saya. Tepat pada waktunya untuk kota Nanyuan ini. Kota mengetahui bahwa klan Motian kita masih berdiri di Laut Semesta Selatan ini. Orang tua itu berdiri dan merasa energi. Selama bertahun-tahun, meskipun tanah suci Taiyai memiliki reputasi yang baik di kota Nanyuan, tidak banyak pertempuran yang terjadi di dalamnya. Banyak orang telah melupakan kekuatan klan Motiannya. Sekarang, seni ilahi ekstrim ungu miliknya telah selesai, dan dia diam-diam telah menerobos ke alam kaisar terakhir. Menggabungkan keduanya, bahkan penguasa kekuatan utama kota Nanyuan seperti Tian Weilouzu, dia berani bertarung. Setelah tertidur selama beberapa masa, hati lelaki tua itu dipenuhi dengan gairah yang tak ada habisnya.
Tiba-tiba, dengungan, aura berdarah yang tak terlihat mengalir ke dalam gua inti dalam sekejap. Formasi yang telah berjalan di dalam gua inti terkoyak dalam sekejap mata, serapuh selembar kertas putih. Siapa? Wajah lelaki tua bermata ungu Mo Tianli berubah drastis. Gelombang mengerikan meletus dengan dia sebagai pusatnya, dan cahaya ungu yang menyilaukan menyebar langsung ke aura berdarah. Dengan keras, raungan tumpul terdengar, dan lelaki tua bermata ungu Mo Tianli tiba-tiba menyadari dengan ngeri bahwa serangannya sama sekali tidak mampu menghancurkan aura berdarah. Sebaliknya, aura berdarah menyebar seketika, menutupi seluruh stasiun Tanah Suci Tai, dan Fan Tiandi ini diisolasi ke dalam ruang mandiri. Sutian Fadi, kediaman Tanah Suci Tai kita telah diselimuti dan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Kekuatan magis macam apa ini? Mo Tianli tahu ada yang tidak beres, dan seketika muncul tubuh aslinya yang besar, yaitu makhluk menakutkan dengan paku. Dia memiliki 8 tangan besar di tubuhnya. Seperti iblis berlengan 8. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu adalah tubuh asli Holy Lord, Mo Tianli. Banyak orang kuat dari Tanah Suci Tai di stasiun sedikit panik ketika mereka melihat tubuh asli Mo Tianli yang agung. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya adalah seorang pria kecil dari klan Mo Tian, dan Anda memiliki beberapa trik di lengan Anda. Sebuah suara dingin bergema di seluruh dunia. Sayang sekali Anda tidak layak disebutkan di depan saya. Boom, boom boom. Telapak tangan besar langsung menembus kehampaan dan datang tepat di depan Mo Tianli. Mo Tianli berkata dengan cemas, saya tidak tahu siapa seniornya, dan mengapa dia datang ke Tanah Suci Tai kami. Tolong hentikan, semuanya mudah dijelaskan. Mo Tianli merasa ngeri, dan saat menggunakan sihir ekstrim ungu, sang 8 lengan di tubuhnya melebar dengan liar, mencoba melawan tangan besar ini. Sambil mundur untuk melarikan diri dari tempat ini. Hanya dari aura yang terpancar dari pihak lain, dia bisa merasakan bahwa pihak lain pastilah orang yang kuat di atasnya. Namun, pemilik telapak tangan ini mengabaikan permintaan belas kasihan Mo Tianli. Saat penutupnya jatuh, ia langsung menghancurkan 8 lengan Mo Tianli. Dan kemudian langsung meraih kepala Mo Tianli. Menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bab 5802, Mendiang Kaisar. Ah! Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh wajah Mo Tianli menjadi terdistorsi. Katakan padaku, di mana warisan Kaisar Mikong? Sebuah suara dingin terdengar. Baru kemudian Mo Tianli melihat wajah pengunjung itu. Sosok yang dingin dan menakutkan itu berdiri di stasiun Tanah Suci Tai, membuat semua orang yang hadir ketakutan. Sage Agung Yilong. Mo Tianli akhirnya mengenali orang itu pada saat ini, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Orang yang datang sebenarnya adalah pemimpin ketiga dari Asosiasi Naga Hitam, kekuatan tertinggi di Laut Alam Semesta Selatan, Sage Agung Yilong. Sage Yilong yang agung, aku tidak tahu, biarkan aku pergi, aku benar-benar tidak tahu di mana warisan Kaisar Mikong. Kata Mo Tianli sambil menahan rasa sakit dan gemetar juga mengerti mengapa dia tertarik. Makhluk kuat seperti Sage Agung Yilong memperhatikan. Sebenarnya itu karena warisan Kaisar Mikong. Tapi dia belum mendapatkan warisan Kaisar Mikong, tapi dia telah menyinggung keberadaan yang mendominasi dan menakutkan seperti Sage Agung Yilong. Penyesalan di hati Mo Tianli saat ini tidak ada bandingannya. Pada saat yang sama saat dia berbicara, Mo Tianli juga dengan tergesa-gesa dan diam-diam mengaktifkan slip giok pembawa pesan khusus di tubuhnya, mencoba meminta bantuan dari Istana Tuan Kota. Kamu masih ingin melakukan sesuatu yang kecil di depanku. Grid Sage Yilong mencibir, dan langit dan bumi melonjak, langsung menghalangi semua pesan untuk dikirim cahaya berdarah menyapu seketika. Menembus seluruh stasiun Tanah Suci Tai dan menembus ke dalam tubuh orang-orang kuat dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang mengangkat kepala mereka karena ketakutan. Orang-orang kuat dan murid-murid Tanah Suci Tai mensubscribe channel Dongeng Donghua dan berjuang dengan susah payah dalam cahaya berdarah. Masing-masing seperti semut, beberapa murid meledak di tempat dan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah. Orang bijak agung menghirupnya ke dalam tubuhnya. Sage Agung Yilong memandang orang-orang kuat yang berjuang sampai mati ini dengan acuh tak acuh, dengan senyuman gembira di bibirnya.
Makhluk lemah yang membinasakan sampai mati dan menyaksikan mereka jatuh dalam keputusasaan adalah hal yang paling disukai oleh Sage Agung Yilong. Urusan. Dia menyukai kegembiraan bermain-main dengan tepuk tangan semua orang. Hahaha, aku tidak menyangka tanah suci Tai akan menjadi seperti ini. Di kamarnya, Luo Xinyan, yang menjadi tahanan rumah, jatuh ke tanah kesakitan, meringkuk di sana. Memandangi bangunan-bangunan yang runtuh dan tai suci yang tak terhitung jumlahnya pembangkit tenaga listrik di luar yang berputar dan meledak kesakitan, dengan senyum histeris di wajahnya. Dia senang Luona telah diusir olehnya, tetapi dia juga merasa tertekan karena Kelu tidak berada di tanah suci Tai saat ini. Tuan Sage Agung Yilong, dia adalah anggota keluarga Luo di wilayah Bintang Arturus. Warisan Kaisar Mikong kemungkinan besar ada di tangan keluarga Luonya. Mo Tianli melihat sosok Luo Xinyan saat ini, dan dia tiba-tiba merasa sakit dan cemas. Hah! Great Sage Yilong mengalihkan pandangannya dan melihat Luo Xinyan yang compang camping. Dengan sedikit mengangkat tangan kirinya, Luo Xinyan diserap ke dalam tangannya oleh kekuatan tak terlihat. Melihat mata dingin dari Sage Agung Yilong, Luo Xinyan merasa jiwanya membeku dan pikirannya menjadi kosong. Biarkan aku melihatnya. Mata Yilong Great Sage dingin, dan aura gelap tak terlihat merembes keluar dari tangannya, berubah menjadi kabut gelap dan masuk ke tubuh Luo Xinyan dari banyak lubang di tubuhnya. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Luo Xinyan. Luo Xinyan merasakan nafas yang tak terlihat seperti tentakel, dari mata, lubang hidung, mulut, telinga, dan bahkan setiap pori di tubuh bagian bawahnya, lubang itu memasuki tubuhnya. Menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Kekuatan sombong ini mengalir ke seluruh tubuh dan darahnya, dan kemudian muncul di benaknya dalam sekejap, langsung menembus ke dalam jiwanya. Hei, memang ada aura luar angkasa yang tak terlihat di tubuh wanita manusia ini. Sage Agung Yilong menunjukkan keterkejutan dalam garis keturunan Luo Xinyan, dia merasakan warisan luar angkasa yang istimewa ruang. Keturunan dari garis keturunan Kaisar Mikong. Great Sage Yilong berpikir sambil berpikir. Namun, ketika kekuatannya pertama kali memasuki jiwa Luo Xinyan, kekuatan warisan luar angkasa yang tak terlihat keluar, sebenarnya menolak pencarian jiwanya. Hah, meskipun kekuatan perlawanan semacam ini sangat tipis, itu pasti semacam kekuatan luar angkasa tingkat atas. Apakah itu tanda dari garis keturunan Kaisar Mikong? Sage Agung Yilong dengan paksa menembus kekuatan warisan ruang tipis ini, dengan paksa menembus ke dalam jiwa Luo Xinyan. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan jiwa Luo Xinyan musnah di tempat. Seketika, jiwanya terbang menjauh, dan tubuhnya perlahan menghilang dan berubah menjadi bubuk. Namun pada saat kematiannya, Raja Kera Yilong masih menangkap sejumlah besar pecahan ingatan. Kebanyakan darinya adalah adegan menyedihkan saat Luo Xinyan dirusak oleh orang-orang dari tanah suci Tai. Hanya sebagian kecil yang menceritakan tentang Luona, yang ditangkap oleh Sage Agung Yilong. Rona, warisan keluarga tidak dapat dicari jiwa. Setelah jiwa dicari, kekuatan warisan jauh di dalam garis keturunan akan terstimulasi, dan jiwa orang yang dicari akan tersebar di tempat. Memandang Luo Xinyan yang jatuh dan menghilang di tangannya, dan merasakan di dalam hatinya bijaksana. Kaisar biasa tidak dapat dengan mudah mencari jiwa orang lain, tetapi dia adalah orang kuat tingkat Kaisar Puncak, dan dia bukan Kaisar biasa. Biasanya mencari jiwa untuk sosok puncak seperti Luo Xinyan, meskipun pihak lain memiliki risiko menjadi seorang bodoh, tapi dalam keadaan normal itu tidak mungkin. Adapun jiwanya, dia mati di tempat. Apa yang membunuh Luo Xinyan sebelumnya sebenarnya adalah aturan luar angkasa dalam garis keturunan warisannya, kekuatan hukum tertinggi yang beredar dalam kegelapan. Mencegah bocornya informasi tertentu. Petapa Agung Yilong menyipitkan matanya, dikabarkan bahwa Kaisar Mikong telah diwarisi oleh seorang kaisar dewa tertentu. Itu tidak masuk akal, tetapi operasi kekuasaan tertinggi aturan sebelumnya lebih unggul dari kaisar. Mungkinkah itu? Mantan, apakah rumor itu benar? Mata Sage Agung Yilong menjadi tajam, jika demikian, maka keluarga Luo ini mungkin benar-benar merupakan garis keturunan yang ditinggalkan oleh Kaisar Mikong. Tetapi rakyat mereka dibatasi oleh aturan harta karun tertinggi,
jadi tidak ada cara jiwa tidak dapat dicari untuk mengungkap petunjuk apapun tentang harta karun tertinggi. Inilah sebabnya warisan Kaisar Mekong tidak ditemukan selama bertahun-tahun. Apakah karena hukum tertinggi menyembunyikannya? Jika demikian benar, maka Motian Lihuan ini masih ada. Benarkah itu belum diturunkan? Dengan kebijaksanaan seperti itu, Sage Agung Yilong menganalisis banyak konten dan informasi dalam sekejap. Lona adalah keturunan asli dari keluarga Luo, jadi warisan Kaisar Mekong kemungkinan besar ada pada orang ini. Orang ini pernah berada di Tanah Suci Tai sebelumnya, dan baru saja melarikan diri untuk menemukan Qin Chen hilang. Dari Luo ingatan Xinyan, Raja Krayilong juga mendapat beberapa bagian tentang Luona, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia sebenarnya datang terlambat. Jika dia selangkah lebih awal, Rona mungkin sudah berada di tangannya. Sepertinya kamu benar-benar tidak berguna. Sage Agung Yilong memandang ke arah Mo Tianli, dan matanya yang dingin membuat Mo Tianli ketakutan. Dia buru-buru berkata, Sage Agung Yilong, Tanah Suci Tai kita bersedia menyerah kepada masyarakat naga hitam, tolong beri aku satu. Puff. Sebelum dia selesai berbicara, tangan besar Yilong Great Sage telah dengan paksa menarik kepala Mo Tianli dari lehernya, dan darah langsung memercik setinggi ratusan kaki seperti air mancur. Klik. Sage Agung Yilong membuka mulutnya dan mengubahnya menjadi lubang hitam yang menakutkan. Dia melemparkan kepala Mo Tianli ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Sage Agung Yilong, bahkan jika aku mati, aku, Mo Tianli, tidak akan membiarkanmu menjalani hidup yang mudah, meledak. Jiwa Mo Tianli melonjak dari tubuhnya, dengan ekspresi ngeri untuk bertahan hidup, dia langsung mendorong dirinya sendiri ke keterampilan sihir Ziji yang paling kuat, meledakkan jiwanya sendiri. Apakah kamu ingin menghancurkan diri sendiri di depanku? Great Sage Yilong mencibir, membuka mulutnya. Dan mulutnya berubah menjadi pusaran gelap, kekuatan magis yang tak terlihat menyelimuti jiwa Mo Tianli yang menghancurkan dirinya sendiri dan hendak menelannya ke dalam perut. Tapi tiba-tiba, ekspresi Yilong Great Sage berubah sedikit. Ledakan. Cahaya ungu yang menakutkan meledak, memenuhi seluruh Tanah Suci Tai dalam sekejap. Cahaya ungu cemerlang menutupi langit dan matahari. Pada saat Mo Tianli menghancurkan dirinya sendiri, seluruh Tanah Suci Tai juga meledak. Ledakan. Dalam sekejap, Tanah Suci Tai berubah menjadi reruntuhan yang tak ada habisnya. Tanah Suci Tai terletak di kota Nanyuan dan secara alami terhubung dengan formasi pelindung kota Nanyuan. Penghancuran dirinya secara alami memicu fluktuasi dalam formasi pelindung kota Nanyuan. Naga petapa agung kota naga hitam, untuk mendapatkan warisan Kaisar Mekong, menghancurkan Tanah Suci Tai kita. Raungan gemuruh, ketika Mo Tianli menghancurkan dirinya sendiri sebelum kematiannya. Disertai dengan kehancuran seluruh Tanah Suci Tai langsung bergema di seluruh dunia dan mengejutkan seluruh dunia. Bagaimana Mo Tianli ini bisa begitu siap? Wajah Sage Agung Yilong menjadi pucat, dan dia menelan jiwa Mo Tianli langsung ke dalam perutnya. Mengetahui bahwa dia telah membuat khawatir rumah tuan kota Nanyuan, dia bergoyang dan melangkah maju bergegas ke gua tempat Qin Chen berada. Saat petapa Agung Yilong pergi, banyak orang dan murid kuat di seluruh Tanah Suci Tai berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa suara. Istana utama kota Nanyuan. Stasiun Tanah Suci Tai telah hilang. Orang-orang kuat yang memantau pergerakan kekuatan utama di kota Nanyuan semuanya bingung ketika mereka melihat pesan yang dikirim kembali dari formasi penjaga. Sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat, pergi dan beritahu penguasa kota. Inti kota Nanyuan adalah Guano. 6199, Distrik Yuanjia. Qin Chen, yang menutup matanya, tiba-tiba membukanya. Ledakan, seluruh tubuhnya melayang di udara, dan aura kuat kaisar tahap akhir tiba-tiba keluar dari tubuhnya, seperti gunung berapi yang telah terakumulasi selama puluhan juta tahun, meletus dalam sekejap. Membangunkan Saroye yang tertidur. Kemudian kaisar, merasakan aura kuat di tubuhnya, Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Setelah melahap lebih dari 10 juta kristal kaisar, tingkat budidayanya benar-benar melonjak dari kaisar puncak di periode tengah ke kaisar di periode akhir. Semuanya akan jatuh pada tempatnya. Kejutan yang tidak terduga. Bab 5803. Taklukkan suatu negara. Pada saat ini,
Qin Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan pikirannya sangat jernih dan lancar. Itu tidak mudah. Selama bertahun-tahun, dia telah terbiasa dengan kecepatan terobosan dunia yang 10 kali atau 100 kali lebih sulit daripada orang biasa. Dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, setiap kali dia ingin menerobos, itu jauh lebih sulit daripada mereka. Di alam semesta awal, setelah Qin Chen bergabung dengan asal, budidayanya mencapai alam kaisar puncak jangka menengah dalam satu gerakan. Menurut pendapat Qin Chen sendiri, dia ingin menerobos ke alam kaisar akhir, bahkan di lautan luas ini di alam semesta, tidak ada perjalanan yang panjang. Waktu dan peluang mungkin sama sulitnya. Baru setelah dia melihat kristal kaisar dari laut kosmik, dia menyadari bahwa terobosan dunia bisa begitu cepat. Yang paling penting adalah akumulasi saya cukup dalam. Pikir Qin Chen dalam hati saat dia merasakan kekuatan yang kaya dari mendiang kaisar di tubuhnya. Ketika dia berada di dunia bawah, dia telah mengendalikan kekuatan jalan teratas yang tak terhitung jumlahnya di dunia Yin dan Yang, dan membiarkan mereka bergabung satu sama lain. Dia juga telah diturunkan oleh banyak orang kuat seperti para pendahulu kaisar dewa pembantaian. Belakangan, di alam semesta awal, ia bahkan mengintegrasikan asal mula alam semesta awal, melihat jalan teratur alam semesta yang benar-benar kembali ke asal. Dan memadatkan jalan sempurna tubuh ketuhanan. Saya telah melihat seperti apa keberadaan dimensi tinggi. Yang kurang darinya hanyalah kekuatan jalan besar di lautan kosmik ini. Dan kristal kaisar yang dipadatkan dari asal-usul banyak kaisar besar di lautan alam semesta ini hanya menutupi kekurangannya. 10 juta kristal kaisar memungkinkan saya menembus ambang batas mendiang kaisar. Itu sepadan. 10 juta imperial kristal mungkin banyak bagi orang kuat lainnya, tetapi bagi Qin Chen, dia bersedia membayar sejumlah imperial kristal selama itu dapat diubah menjadi budidaya. Lapar, sangat lapar. Pada saat ini, satu-satunya perasaan Qin Chen hanyalah lapar. Setelah menerobos mendiang Kaisar Agung, tubuh Dewa Dao yang sempurna sekarang berada dalam kondisi kelaparan yang ekstrim, dengan gila-gilaan menyedot nafas aturan Dao antara langit dan bumi. Namun meskipun tubuh Dao ilahinya yang sempurna telah menyerap kekuatan aturan Dao antara langit dan bumi dengan kecepatan tercepat, masih mustahil untuk sepenuhnya memuaskan rasa lapar ini dalam waktu singkat. Saya baru saja menerobos ke alam kaisar tahap akhir. Alam saya telah meningkat, namun, semua sumber besar dari 10 juta kristal kaisar sebelumnya hanya cukup bagi saya untuk menerobos belenggu ini. Saya ingin tubuh saya sempurna diubah dan benar-benar terkonsolidasi. Pada tahap selanjutnya, kaisar akan membutuhkan lebih banyak kristal kaisar. Qin Chen dapat melihat perubahan di tubuhnya secara sekilas. Klik. Qin Chen masih memiliki puluhan ribu kristal kaisar yang tersisa di tubuhnya, dan dia mengorbankannya secara langsung pada saat ini, menyerap semua sumber jalan besar di dalamnya saat itu juga. Kristal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara. Namun energi yang diberikan kepadanya oleh puluhan ribu kristal kaisar hanya sedikit melemahkan rasa laparnya, dan bahkan tidak ada perubahan besar. Terlalu sedikit. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Puluhan ribu kaisar kristal terlalu sedikit baginya yang baru saja menerobos ke mendiang kaisar dan perlu mengisi kembali energinya. Saya menerobos ke Kaisar Agung tahap akhir dan mengonsumsi 10 juta kristal kaisar. Tetapi jika saya ingin sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi saya setelah terobosan, saya akan membutuhkan setidaknya beberapa kali lebih banyak kristal kaisar daripada yang saya perlukan untuk menerobos. Qin Chen merasakan tubuhnya, saat ini, seperti jurang maut. Puluhan ribu kristal kaisar seperti batu yang dijatuhkan ke danau, tanpa menimbulkan banyak percikan sama sekali. Untuk mengisi danau ini sepenuhnya, jumlah kristal kekaisaran yang dibutuhkan pasti berjumlah sangat besar. Terlalu malang. Melihat kristal kekaisaran yang kosong di harta karun luar angkasanya, Qin Chen tampak pahit. Saya akhirnya punya sejumlah uang, tetapi dalam sekejap saya menjadi miskin, dan saya masih membutuhkan lebih banyak. Setidaknya puluhan juta kristal kaisar, bahkan jika cabang Paviliun Tianwei dan Paviliun Wangu di kota Nanyuan dijarah, mereka mungkin tidak dapat menerimanya. Di seluruh kota Nanyuan, jika saya ingin menemukan cukup imperial kristal untuk saya serap dalam waktu singkat, saya khawatir satu-satunya yang tersisa adalah rumah tuan kota.
Gumam Qin Chen. Dan ketika Qin Chen menerobos mendiang kaisar. Alam semesta awal. Gemuruh. Di ruang khusus tempat asal mula alam semesta awal yang luas berada, serangkaian suara gemuruh terdengar, dan sumber kekuatan yang menakjubkan tiba-tiba meluas dan terus berkembang. Seiring dengan perluasan ruang asli yang kacau ini, seluruh alam semesta awal juga berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan evolusi asli yang kacau dan mengerikan menjadi semakin dalam dan tebal. Selain itu, pada saat kekuatan asli dari alam semesta awal ditingkatkan, itu juga terintegrasi dengan jalan kematian yang lebih kuat di dunia bawah. Semua orang kuat di alam semesta awal terkejut menemukan jalan surgawi dari alam semesta awal alam semesta yang mengikat mereka. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi lebih kuat. Perasaan yang luas itu memberi orang tekanan mengerikan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Apa yang terjadi? Mengapa alam semesta awal tiba-tiba mengembang lagi? Mungkinkah di alam semesta awal, Xiao Yao Supreme dan yang lainnya masih menjalankan tempat ini ekspansi dalam sekejap? Chen, apakah kamu menerobos? Sisi dan yang lainnya mendongak dengan wajah terkejut. Alam semesta awal saat ini telah bergabung dengan Qin Chen. Tanpa kekuatan eksternal, alam semesta awal akan mengembang secara bertahap dengan kecepatan lambat dan menjadi matang. Hanya ada satu alasan untuk perubahan mendadak seperti itu, dan itu adalah terobosan Qin Chen. Sudah berapa lama orang ini pergi? Xiao Yao Zizun dan yang lainnya tampak kosong. Mereka awalnya berpikir untuk menuju ke laut semesta lebih awal untuk mengejar Qin Chen, tetapi siapa sangka Qin Chen akan menerobos lagi bahkan sebelum mereka berangkat. Tidak, jika aku menemukan kesempatan, aku harus segera pergi dari sini, gumam Xiao Yao Supreme. Benua Tianwu. Sudut tertentu dari domain seni bela diri. Sesosok tiba-tiba muncul di sini, menatap langit tak berujung di kejauhan dengan mata serius. Tatapannya telah menembus penghalang benua Tianwu pada saat ini, dan melihat akhir dari alam semesta awal yang jauh, di mana kekacauan yang tak ada habisnya meluas. Aura ini, liar, berasal dari Demon King, Tuan Chen, apakah dia telah membuat terobosan lagi? Sosok seksi muncul di samping Molly, dengan sosok montok dan kecantikan dewasa yang menawan. Molly mengangguk sedikit, matanya serius, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Liar, kamu juga boleh pergi. Raja Iblis Api Merah melihat penampilan Molly dan berkata tiba-tiba. Molly terkejut. Raja Iblis Api Merah membelai pipi tampan Molly dan berkata dengan lembut, Liar, aku paling mengenalmu. Meskipun aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu bersedia untuk tinggal bersamaku selama sisa hidupmu, aku juga tahu bahwa milikmu hati yang tulus. Aku merindukan hari-hari pertarungan yang menyenangkan itu. Tuan Qian. Molly hendak mengatakan sesuatu, tetapi Raja Iblis Qian dengan lembut menekan sudut mulutnya dengan jari-jarinya, Liar, tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti. Dia berkata dengan penuh kasih sayang, pipinya menempel di dada telanjang Molly, dan dia berkata dengan tegas, aku adalah wanitamu. Meskipun aku benar-benar ingin bersamamu, kamu dilahirkan untuk menaklukkannya dunia, dan aku juga percaya padaku. Laki-laki Qian tidak akan pernah lebih lemah dari siapapun, bahkan saat menghadapi Qin Chen. Pergilah, aku dan anak-anak kita akan menunggumu kembali ke sini, kata Raja Iblis Qian lembut. Anak kita, Molly tertegun dan menatap perut Raja Iblis Api Merah dengan heran. Raja Iblis Api Merah menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dengan senyum bahagia di wajahnya, ya, anak kami. Dia membelai perutnya, menunjukkan kecemerlangan keibuan, saya berharap suatu hari nanti. Ketika anak kami lahir, kami dapat dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah manusia paling kuat di alam semesta dan manusia paling berani. Berjanjilah padaku bahwa kamu harus memperhatikan keselamatan saat mengembara di lautan alam semesta. Aku dan anakku akan menunggu, kamu kembali. Raja Iblis Api Merah memandang Molly dengan penuh kasih sayang. Tuan Qian, Molly tersedak, memeluk Tuan Qian, dan dengan hati-hati menempelkan telinganya ke perutnya, matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Aku Molly, aku akan menjadi seorang ayah, hahaha, aku Molly, aku akan menjadi seorang ayah. Saat dia berbicara, dua garis air mata mengalir dari sudut matanya.
Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Pria yang pernah mendapatkan ketenaran besar di alam semesta asli dan seperti Dewa Iblis sekarang memegang Raja Iblis Api Merah seolah-olah dia sedang memegang sepotong kristal paling rapuh di alam semesta ceroboh sedikit pun.